Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama di rumah, seperti memakai masker ketika akan berpergian keluar rumah dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Ada yang sudah baca atau sudah tahu? Ya, benar. Kita akan membahas materi mengenai perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian dapat memahami kegiatan perdagangan antar negara. Kedua, kalian dapat memahami kegiatan ekspor dan impor. Ketiga, kalian dapat memahami perbedaan perdagangan antar pulau dengan antar negara. Baiklah, yuk kita langsung saja simak penjelasan berikut ini. Perdagangan antar negara atau internasional dapat diartikan sebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, adanya perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Kegiatan perdagangan antar negara atau internasional terkait dengan dua aktivitas yang kita kenal dengan ekspor dan impor. Ada yang sudah tahu apa itu ekspor dan impor? Ya, ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan menjual barang atau produk luar negeri. Ekspor biasanya dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang kita kenal dengan eksportir. Sedangkan aktivitas impor diartikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang disebut dengan importir. Terdapat dua macam barang yang diimpor oleh Indonesia, yaitu ada barang migas dan juga non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas ada minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Sedangkan barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas ada karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan juga batu bara. Selanjutnya, adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor. Di sini ada 4 kebijakan. Yang pertama itu pemerintah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor berupa kemudahan dalam perizinan dan juga memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, dan juga bantuan kredit dengan bunga yang rendah. Kedua, pemerintah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Hal ini akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya.
Dengan adanya kepastian nilai rupiah, maka eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Ketiga, pemerintah membuat perjanjian dagang internasional. Hal ini dilakukan agar para eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Selain itu, pembeli juga dapat mempunyai penjual yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kebijakan yang terakhir adalah meningkatkan promosi. Dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasar internasional, promosi ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Biasanya, pelaksanaan promosi ini berupa kegiatan seperti pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi aktivitas ekspor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama ada keadaan pasar luar negeri, di mana besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, harga akan cenderung naik. Namun sebaliknya, jika penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung akan menurun. Keadaan ini yang akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Kedua adalah keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, di mana seorang eksportir harus pandai dalam memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pasar yang sangat luas. Dan yang terakhir, kondisi sosial, ekonomi, politik di suatu negara. Ketiga bidang tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga jika terjadi ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang yang lain akan terpengaruhi. Sebagai contoh, terdapat sebuah negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Kejadian tersebut tentu akan mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara yang bersangkutan. Terdapat beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari adanya perdagangan antar negara. Yang pertama, mendapatkan devisa. Devisa di sini diartikan sebagai sejumlah emas atau mata uang asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Manfaat yang kedua dari adanya perdagangan antar negara yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Manfaat yang ketiga, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi dari setiap negara pun berbeda. Keempat, menjalin persahabatan antar negara. Jalinan persahabatan antar negara menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi. Dengan adanya perdagangan antar negara, akan lebih memudahkan terjalinnya persahabatan. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Dan manfaat yang terakhir, adanya transfer teknologi modern. Biasanya, untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu, sehingga pada umumnya importir akan memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Hal inilah yang akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara.
Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Dan yang terakhir, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Selain ada beberapa faktor yang mendorong dalam kegiatan perdagangan antar negara, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam kegiatan perdagangan antar negara. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Hal tersebut akan menghambat dalam kegiatan perdagangan antar negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. Dan yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing yang akan menyebabkan terhambatnya kegiatan perdagangan antar negara. Baiklah, berikut ini adalah materi terakhir yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai perbedaan perdagangan antar pulau dengan antar negara. Nah, terdapat 3 perbedaan. Yang pertama itu peluang perdagangan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, adanya kedaulatan bangsa dan penggunaan kurs tukar. Bagaimana materi pada pertemuan hari ini? Seru? Mudah dipahami? Alhamdulillah jika mudah dipahami. Agar Ibu dapat mengetahui sejauh mana kalian menyimak dan juga memahami apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab. Langsung saja kita simak soal berikut ini. Baiklah, perhatikan tabel yang ada di slide ini. Terdapat 2 contoh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut kalian, apakah contoh tersebut merupakan kegiatan ekspor atau impor? Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan contoh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana? Sudah diberikan checklist sesuai kegiatan? Baiklah, kita bahas bersama-sama. Oke, di sini ada 2 contoh kegiatan. Yang pertama, Pak Beni merupakan produsen baju seragam yang melayani penjual sampai ke Malaysia. Apakah kegiatan tersebut masuk ke dalam ekspor atau impor? Ya, benar. Kegiatan tersebut adalah kegiatan ekspor. Kemudian yang kedua, perusahaan listrik negara membeli beberapa komponen perlistrikan dari PT CBT dari Thailand. Kegiatan tersebut masuk kegiatan ekspor atau impor? Ya, benar. Kegiatan tersebut adalah kegiatan impor. Alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.